para wartawan untuk memotret. Mayoritas ulama Nahdlatul Ulama atau NU memang mengarahkan dukungannya pada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun begitu, tercatat masih ada Ustadz Kondang, golongan Habib hingga ratusan ulama yang bersatu menjatuhkan dukungan pada paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Bahkan, tokoh yang memiliki pengikut fanatik seperti Habib Rizik dan Ustadz Abdul Somad juga menyatakan dukungannya pada paslon yang mengusung tema perubahan tersebut. Saat Anies Baswedan berkampanye di Provinsi Riau pada 13 Desember 2023, Capres nomor urut 1 ini bertemu dengan ulama kondang Ustadz Abdul Somad. Dalam kesempatan tersebut, Anies bertukar cerita tentang berbagai hal saat berkunjung ke kediaman dia yang familiar disebut UAS tersebut. Pertemuan ini menjadi indikasi tegas dukungan UAS untuk Anies sebagai Capres 2024. Dalam kesempatan itu, UAS mengungkapkan kedekatannya dengan sosok Anies. Dia menyebutlah beberapa kali bersilaturahmi ke kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sebaliknya, Anies juga kerap hadir dalam pengajian yang diisi oleh ulama lulusan Universitas Al-Azhar Kairo itu. Asisten Coach Timnas Anies Cak Imin Jazilul Fawaid mengatakan bahwa UAS resmi mendukung pasangan 01 itu di Pilpres 2024. Ia menyebut bahwa UAS merupakan sosok yang menginginkan perubahan. Saat itu ulama 46 tahun itu siap bersama kubu 01 memenangkan umat dengan bersama-sama menegakkan demokrasi yang baik di Indonesia. Dukungan UAS kali ini berbeda dengan Pilpres 2019 lalu. Saat itu UAS mendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Selain karena hasil ijtima ulama, pilihan ia jatuhkan ke Prabowo Sandi kala itu. Karena ia mendapat petunjuk dari mimpi hingga 5 kali yang menurutnya sebagai pertanda dari Allah. Jika pada Pilpres 2019, ijtima ulama sepakat mengarahkan dukungan pada paslon Prabowo Sandi. Namun kala ini, perkumpulan ulama dan Habib tersebut mengalihkan suaranya pada paslon Anies Cak Imin. Permufakatan dukungan itu sendiri dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor pada 18 November 2023. Acara ini dihadiri langsung oleh paslon Anies Cak Imin. Adapun deretan ulama yang ikut dalam ijtima ulama pendukung kubu nomor urut 1 itu, antara lain adalah Ketua Majelis Syuro PA 212 Yusuf Martak, Sekretaris Dewan Syuro PA 212 Slamet Ma'arif, Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin, hingga Habib Muhammad Hanif Al-Atas yang merupakan menantu mantan pentolan FPI Habib Rizik Sihab. Ada pula Muhyiddin Junaidi, Habib Muhammad Al-Atos, Haji Muhammad Abdul Syukur Abu Bakar Al-Habsyi, hingga Jazilul Fawaid yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Pertahanan. Anggota Steering Komite Ijtima Ulama Aziz Yanuar membenarkan pasangan nomor urut 1 disepakati dan sudah menandatangani 13 syarat fakta integritas Ijtima Ulama. Aziz pun memastikan pihaknya sudah menginformasikan hal tersebut kepada seluruh peserta dan para ulama yang hadir di Ijtima Ulama. Aziz Yanuar menambahkan pihaknya merekomendasikan paslon nomor urut 1 di Pilpres 2024. Karena visi misi mereka memiliki kedekatan secara psikologis yang berkaitan dengan keulamaan. Masuknya ijtima ulama dalam barisan pendukung Anies Cak Imin disebut pengamat politik yang menguatkan citra mereka sebagai pasangan calon yang membawa suara umat Islam. Kendati begitu, dukungan ini bakal menjadi bumerang lantaran lawan politik mereka bakal menuding Anies Imin lekat dengan ormas yang kerap mempolitisir agama lewat politik identitas. Habib Bahar bin Smith turut menyatakan dukungannya kepada paslon Anies Cak Imin di Pilpres 2024. Bahar menekankan bahwa keputusannya memilih Anies Cak Imin merupakan bentuk rasa hormatnya terhadap ijtima ulama. Bahar mengaku sejak keputusan tersebut disepakati, dia telah berceramah keliling Indonesia dan menyampaikan kepada para jamaahnya untuk mengikuti keputusan ijtima ulama terkait pilihan di Pilpres 2024. Bahar menekankan kepada Anies Baswedan dan Cak Imin agar tidak mengkhianati rakyat apabila nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Menanggapi dukungan Habib Bahar bin Smith pada paslon 01, Co-Caption Timnas Kubu 01 Yusuf Martak menilai langkah yang diambil Habib Bahar merupakan hak pribadinya dan tidak ada yang boleh melarangnya.
Beliau bagi saya yang anak muda simbol perubahan karena dia yang merasakan bagaimana dia mengalami kriminalisasi di penjara beberapa kali. Dan dia patuh hukum dan dia jalani semua, jadi wajar, ujar Yusuf. Terkait anggapan negatif publik terhadap sosok Habib Bahar, Yusuf mengatakan bahwa karakter Habib Bahar merupakan karakter anak muda yang membara, bersemangat, dan bernyali. Dalam hal tersebut, Yusuf yakin dukungan dari Habib Bahar dapat mendorong suara paslon 01 di pemilu 2024 mendatang. Sebab kata dia, meskipun masih muda, Habib Bahar menguasai banyak ilmu agama. Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Nopel Bamukmin adalah sosok yang selama ini memiliki sepak terjang yang cukup berwarna dan sangat dinamis terkait pandangan politiknya. Pada 2021, ia sempat menawarkan diri sebagai cawapres Anies Baswedan. Lalu pada pertengahan 2023, ia pernah menyatakan dukungannya pada Capres Prabowo Subianto. Kemudian, saat Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya, Nopel lantas ganti haluan dengan mengajukan diri sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Pada September 2023, saat paslon Anies Cak Imin bersilaturahmi ke kediaman Habib Rizik di Petamburan, Nopel Bamukmin mengungkap jika paslon nomor urut 1 itu sekedar menghadiri pernikahan putri ke-6 Habib Rizik Sihab, sekaligus merayakan Maulid Nabi SAW 1445 Hijriah. Kala itu Nopel menegaskan tidak ada dukungan politik terkait Pilpres 2024. Dia mengatakan, urusan dukungan politik Habib Rizik akan dibahas dalam forum Ijtima Ulama setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menetapkan pasangan Capres dan Cawapres. Ketika Ijtima Ulama akhirnya digelar pada November 2023, Nopel Bamukmin menjadi salah satu tokoh yang hadir. Hal ini sekaligus meneguhkan arah dukungannya pada paslon nomor urut 1. Dukungan pada paslon yang diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS ini juga mendapat dukungan dari ulama dan Habib se-Kalimantan Selatan. Dukungan itu dideklarasikan secara resmi di acara silaturahmi dan doa bersama Anies Baswedan dengan Habib dan alim ulama di Hotel Galaxy Banjarmasin pada pekan pertama Desember 2023. Deklarasi dibacakan Kiai Haji Sakrani Nasiri di hadapan ratusan ulama dan Habib. Salah satu butir deklarasi tersebut adalah siap memenangkan paslon Anies Cak Imin dalam Pilpres 2024. Bukan hanya ulama saja, menurut Sakrani, bahkan ustadz dan guru agama di Kalimantan Selatan pun telah bersepakat untuk mendukung pasangan nomor urut 1 sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Salah satu agenda utama mereka adalah meyakinkan para swing voters, yakni warga yang belum yakin hendak mendukung siapa di Pilpres 2024 mendatang. Hanya dari Kalimantan Selatan, dukungan yang lebih luas juga datang dari sekitar 500 ulama se-Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sepakat mengarahkan suaranya untuk paslon Anies Cak Imin. Dukungan tersebut tertuang dalam acara bertajuk Risalah Sarang Halakoh Kebangsaan dan Ijtima Ulama Jawa Tengah Jawa Timur untuk Perubahan Indonesia. Kesepakatan itu dilaksanakan di Pondok Pesantren Mahadu Ulum Asyariah atau MUS Sarang Rembang Jawa Tengah pada pekan terakhir Desember 2023. Risalah yang dibacakan Kiai Haji Said Abdurrahim itu memuat beberapa poin. Di antaranya pasangan Anies Cak Imin harus senantiasa mempertimbangkan pendapat dan pandangan ulama dalam menyusun kebijakan strategis dan menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Imam Besar Front Persaudaraan Islam atau FPI Habib Muhammad Rizik Sihab telah mendukung hasil keputusan Ijtima Ulama yang menyerukan seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang memenangkan paslon Anies Cak Imin pada Pilpres 2024. Sekretaris SC Tim Ijtima Ulama Aziz Yanuar mengatakan Habib Rizik Sihab sangat mendukung apa yang telah diputuskan oleh Ijtima Ulama untuk dukungan pemilu presiden 2024 tersebut. Sebelumnya pada Agustus 2023, indikasi dukungan FPI pada Anies sudah menguat. Sekretaris Umum FPI Buya Husain menyebut ada 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh Capres jika ingin memperoleh dukungan dari FPI. 5 kriteria itu diantaranya beriman, bertakwa, dan akhlaknya baik, serta sudah terbukti
Kemudian sudah teruji kepemimpinannya jujur, amanah, tablik, dan cerdas. Saat itu Anies disebut telah memenuhi 3 kriteria. Terkait dukungan Ijtima Ulama, Habib Rizik hingga FPI pada Capres Anies. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengkritisi keberpihakan tersebut. Meski telah berganti nama, Trubus khawatir kebiasaan lama FPI yang penuh kontroversi akan kembali muncul jika paslon 01 menang. Kebiasaan lama yang dimaksud adalah seperti melakukan razia di tempat hiburan malam hingga menolak konser dengan alasan bertentangan dengan syariat Islam. Cara ini disebut Trubus merupakan identitas FPI yang sebenarnya. Kegiatan FPI yang menuai kontroversi itu belakangan tak pernah dilakukan lantaran ditentang oleh pemerintah saat ini dan juga tak mendapat dukungan dari umat Islam lainnya. Hingga akhirnya FPI dibubarkan lantaran tak diperpanjang izinnya. Menurut kalian, apakah dukungan FPI menguatkan atau justru melemahkan elektabilitas Anies Cak Imin?